Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah yang saya cintai dan saya muliakan. Ibadah sholat adalah satu ibadah yang barangkali menjadi ibadah yang paling banyak menjadi perhatian di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang ibadah ini, yaitu ibadah sholat. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau banyak sekali di dalam sabda-sabda beliau menyebutkan tentang ibadah salat ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ibadah salat adalah ibadah yang paling utama. Oleh karenanya, setiap mukmin hendaklah dia berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ini, yakni ibadah sholat. Begitu pula ibadah-ibadah yang mendukung ibadah itu, semisal wudu dan seterusnya. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini menunjukkan yakni Nabi SAW mengajari kita seorang mukmin untuk terus mempelajari ibadah salat ini. Karena tentu kita tidak pernah melihat Nabi salat. Perkataan ini Nabi menyebutkannya yakni kepada para sahabat, yang tentu sahabat itu dia melihat bagaimana cara Nabi sholat itu. Lalu sahabat menyampaikannya kepada orang berikutnya, tabi'in, orang berikutnya tabi'ut tabi'in. Lalu dicatat para ulama di kitab-kitab hadis bagaimana cara Nabi sholat. Lalu bahkan sebagian ulama membuat kitab-kitab fikih, sebagiannya lagi secara rinci menyebutkan bab tata cara sholat. Ini menunjukkan bahwa kita generasi 1400 tahun sesudah Nabi dan para sahabat berusaha untuk mempelajari tata cara sholat Nabi tadi itu, yakni melalui para ulama, dari kitab-kitab mereka, dari buku-buku mereka. Dan para dai, para ustadz, para mubalik itu sebagai corong hal ini. Akan tetapi di masa kita ini lebih lagi itu, cara kita untuk mengetahui bagaimana tata cara sholat itu lebih mudah lagi. Saya tidak mengetahui sejak kapan ayahanda mengetahui sholat itu bagaimana.
Mungkin sebagian kita bisa sholat itu hanya mengikuti apa yang kita lihat di sekitar kita. Betul? Kita sholat dari kecil, kita diajak oleh gaib kita. Oh, kita melihat, oh cara sholat tuh begini. Jadi kita terbiasa dari kecil. Akan tetapi sedikit barangkali di antara kita yang berusaha untuk lebih masuk, yakni semisalnya membeli buku misalnya, agar dia lebih tahu bagaimana cara sholat itu. Ya, ada ulama yang mereka menulis buku dari yang kecil sampai yang tebal, tata cara sholat itu, yang ringkas, yang sederhana, bahkan ada yang bergambar. Dulu barangkali waktu ayahanda masih kecil, buku bacaan tuh dikit sekali, ya kan? Kita hanya tahu cara sholat itu dari siapa? Ya dari ustadz kita, guru ngaji kita, diajari kita cara takbir yang benar, ruku yang betul, sujud yang bagaimana cara sujud itu. Tapi sebagian kaum muslimin dia tidak masuk ke itu. Bagaimana cara sholat? Sehingga dia sebagiannya mereka melaksanakan sholat tapi dalam keadaan belum sempurna. Dan ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang barangkali kita hafal semuanya, di surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kata Allah, tahukah kamu pendusta agama? Ini kalau bahasa kita, dia beragama tapi bohong. Ibunda yang megang mushaf sih buka surah Al-Ma'un, surah 107 itu di juz amma itu. Fazalika allazi yad'ul yatim, dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau menolong memberi orang miskin makan. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Dia kalau kita berhenti di sini, maka kita gimana nih orang sholat tapi apa? Celaka. Allazina hum an salatihim sahun. Dijelaskan ayat berikutnya, maksud orang celaka tuh yakni orang yang lalai dari sholatnya. Betul ayahanda, ibunda lihat? Betul ya? Para ulama menjelaskan apa makna wailun di situ. Allazina hum an salatihim sahun. Apa makna sahun di situ? Apa makna celaka di situ? Apa makna sahun di situ? Kata para ulama, sahun di situ, lalai di situ, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi. Yakni mereka sholat itu nggak sungguh-sungguh, lalai dari waktunya misalnya. Sehingga dikatakan di tafsir Ibnu Katsir itu orang-orang munafik itu mereka menunda-nunda sholat itu ayahanda. Tunda, nantilah. Sehingga mereka sholat di luar waktu. Nah, kita kaum muslimin ada nggak kita seperti itu? Ada ibunda? Kita khawatir nanti akan terkena sedikit sifat-sifat munafik itu. Sebagian wanita yang sedang bertamasya di BIM barangkali udah masuk waktu sholat, nantilah di rumah saja. Akhirnya mereka sholat dalam keadaan matahari sudah merah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Dia nunda sholat itu. Ini termasuk itu wailul, celaka.
Termasuk dia sahun, lalai dari sholatnya itu, lalai dari waktunya. Kemudian kata para ulama juga dalam menafsirkan ini, masuk dari tata cara sholat itu. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak perhatian dengan sholat ini, sehingga mereka melakukannya dengan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Seperti kata Nabi itu, seperti ayam mencatuk, ayam mematuk apa? Makanan itu, cepat sekali dia. Atau dia seperti serigala yang siap memantau kambing. Dia sana sini matanya. Dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, oleh karenanya tema atau judul kita pada subuh kali ini yakni kesalahan-kesalahan seputar masalah sholat dalam bab tata cara sholat itu. Karena sholat itu ada ruhnya, ada yakni khusyuknya dan seterusnya. Bagaimana sholat itu bisa menjadi mencegah keji dan mungkar itu, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar itu. Gimana? Jadi sebagai perbaikan kita, barangkali kita harus tahu juga kesalahan-kesalahan sebagian, atau kita juga ada nggak melakukan kesalahan seputar masalah sholat ini, sehingga kita bisa memperbaikinya. Dan boleh jadi ada beberapa ini kita sepakat, akan tetapi ada beberapanya tidak sepakat, yakni para ulama dalam menilai ini salah atau tidak. Dan bisa kita bagi secara garis besar, yakni kesalahan-kesalahan sebelum sholat, kesalahan-kesalahan ketika sholat, kesalahan-kesalahan setelah sholat. Yang pertama, kesalahan sebelum sholat. Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian kita kaum muslimin sebelum sholat itu adalah dia sholat memakai pakaian yang sempit, ketat, atau transparan, sehingga menggambarkan bentuk lekuk tubuh itu. Entah karena pakaiannya dibuat dari bahan yang tipis sehingga terlihat aurat dari yang memakainya itu, ya, atau yang dia pakai itu hanya mempertajam, memperjelas bentuk auratnya saja, maka makruh memakai pakaian seperti itu, kecuali tidak ada sama sekali pakaian yang lain. Misal laki-laki memakai celana yang ketat, apa istilah itu ya, kalau zaman dulu tuh celana ketat tuh, stocking ya. Ibu-ibu yang pakai celana ketat tuh apa namanya? Legging. Nah, ada laki-laki sholat pakai legging misalnya. Ini makruh. Sehingga ada sebagian pemuda, mana pemudanya? Jadi dia sholat pakai celana jeans dan pakai baju kaos. Ketika dia sujud, itu celana jeansnya tertarik ke bawah, baju kaosnya juga tertarik ke bawah, sehingga terlihatlah itu lubang celengan semar itu. Ini harus kita kasih tahu ke anak kita itu. Kalau perlu kita pengurus masjid itu kalau sholat pakai itu tadi sujud kelihatan itu lubang semar itu. Pakai kain sarung lah, biar sholat lebih sempurna. Ini harus jadi perhatian kita ibunda. Ibunda juga nih yang pakai mukena warna putih misalnya.
Ini transparan nggak? Mungkin karena udah lama ya kan, tipis dianya. Nah sehingga ibunda dalamannya pakai apa? You can see misalnya. Itu transparan. Coba diperhatikan, coba tanya kepada suami atau anak, ini mama pakai mukena ini transparan nggak? Karena warna putih itu kadang-kadang dia membentuk apa bayangan di dalam itu. Mungkin yang paling aman pakai hitam, ya kan? Ini tidak harus, tapi maksud saya kadang-kadang demi kesempurnaan sholat itu kita harus memperhatikan hal itu. Ya, ini salah satu syarat sah sholat itu menutup aurat. Dan ini sepakat, ijma. Salah satu syarat sah sholat itu yakni menutup aurat. Dan itu juga yang menjadi sebab sebagian orang meninggalkan sholat. Ibu-ibu dia yang ninggalin sholat salah satunya apa? Karena dia nggak menutup aurat secara sempurna, sehingga kenapa nggak sholat lupa bawa mukena. Kan sudah ada itu mukena di misalnya di masjid atau di tempat fasilitas umum, musola di mall. Bau. Nanti saya kena ketombe, airnya macam-macam lah untuk membenarkan dia meninggalkan sholat. Maka seorang wanita muslimah yang baik, kalau dia mau pergi kemana-mana, ini nasihat saya yang tulus kepada ibu-ibu, dia perhatikan, ini saya mau kemana nih, nanti kena nggak waktu sholat, kira-kira masih bisa nggak saya pulang, terkejar nggak? Kalau nggak terkejar, saya harus bawa atau pakai baju yang menutup aurat sempurna sehingga saya bisa sholat. Kalau nggak, bawa mukena. Iya ibunda ya. Ibu Indah mau rihlah, mau jalan-jalan ke air terjun apa misalnya. Nah Ibu Indah ingat situ ada tempat sholat nggak? Wah ada, bawa mukena. Itu yang perhatian dengan sholat. Itu yang tidak masuk ke fawailul lil. Dia perhatian, dia nggak lalai. Karena sholat itu setiap hari. Setiap hari barusan kita sholat. Sebelum sholat subuh ibu udah sholat tahajud, belum tidur sholat isya, terus setiap hari itu. Maka ini jadi perhatian, bahkan lebih dari makan ini. Kalau makan aja kita perhatian, sudah makan belum pada suami kepada anak. Ini jasmani, santapan jasmani. Sholat itu juga sudah sholat belum suamiku. Jangan sibuk nih yang begawe itu. Anakku sudah sholat belum? Kuliah, aku sholat jangan lupa. Kenapa? Karena itu santapan rohani. Nah itu perhatian ya. Ya ini memakai pakaian yang sempit atau transparan. Yang kedua, sholat pakai baju bergambar. Rasulullah itu pernah dia sholat pakai baju wol yang ada gambarnya. Padahal beliau melihat sepintas baju itu sebelum sholat. Nah ketika beliau selesai sholat, dia bilang kepada istrinya, bawa ini bajuku ini ke Abu Jahal, suruh dia ganti aku dengan baju yang lain. Karena baju ini tadi sudah mengganggu sholatku, menyibukkanku. Lihat, Nabi itu siapa orang yang paling khusyuk sholatnya? Nabi aja terganggu dengan baju yang ada gambarnya itu, apalagi kita. Maka sebagian ini harus jadi perhatian kita ini. Jangan kita sholat memakai baju yang dapat mengganggu diri kita sendiri ataupun orang lain. Apalagi sekarang model baju bergambar itu kan banyak. Bahkan kalau dulu hanya bergambar, sekarang bertulisan. Ada tulisannya di belakang baju. Bahkan ada cerita lagi kan. Itu orang Jogja tahu tuh ada baju dari oleh Dagadu Jogja itu cerita itu bisa dibaca dari kalau sholat Allah bisa dibaca. Suatu ketika saya itu kalau pemilu itu ada baju coblos nomor berapa ya kan? Allahu Akbar, coblos nomor berapa? Karena terbaca ya. Ada yang gambar harimau ya kan? Nah itu jadi
Ini menjadi perhatian kita, bagaimana sholat itu memakai pakaian yang tidak mengganggu kita, yakni tidak mengurangi kekhusyuan kita. Yang ketiga, menghadap tirai yang bergambar. Sholat menghadap tirai yang bergambar. Nabi pernah menyuruh Aisyah buka mengganti, yakni tirai. Kalau kita sekarang itu apa? Gorden ya. Nah itu karena ada gambar. Lalu Nabi, ini sudah mengganggu ini. Kalau kita kiaskan ke yang lain, sebaiknya kita sholat tidak di hadapan sesuatu yang dapat mengganggu kita. Sholat itu, misalnya sholat di hadapan TV yang sedang hidup misalnya, atau apalah, di hadapan kita ada majalah yang terbuka misalnya. Makanya nggak ada salahnya kita di masjid, bagi yang mampu, rumahnya memungkinkan, dia menyediakan space khusus ruangan untuk sholat. Nggak usah besar-besar, cukup aja untuk sejadah satu yang di situ ibunda bisa taruh Quran atau apa. Entah di dalam kamar ibunda, entah ada ruangan khusus. Kalau kita bisa membuat ruangan khusus untuk karaoke, maaf ya. Kalau kita bisa khusus untuk bikin ruangan khusus yang hobi, apa yang bengkel lah, apa ruangan khusus untuk apa. Nah kita juga bikin ruangan yang kita bisa ibadah di situ dengan khusyuk. Entah sholat, baca Quran ya ibunda. Kalau mampu bikinnya, kalau orang mampu. Kalau kita nggak mampu, aduh Ustaz, rumah saya cuma kontrakan, ya nggak apa-apa, kita bikin saja satu space yang cuma muat untuk sejadah kita, nggak apa-apa. Di situ nggak ada tulisan apa-apa, dinding saja misalnya. Nah itu membantu kita untuk khusyuk tadi itu. Yang keempat, sholat menghadap kuburan. Ini Nabi melarang, la tusallu ila kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat ngadop kuburan dan jangan kamu duduk di atas kuburan. Ini hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Nah, ini banyak dilarang kita. Kita yang pergi, banyak kita kalau pergi ngantar orang di kubur ya kan. Sebagian kita kaum muslimin duduk di kuburan, nongkrong dia di situ, ngobrol, nggak boleh. Kalau ada bab khusus nanti insya Allah kita bahas satu larangan-larangan sewaktu mengantar jenazah. Salah satunya itu yang kita dilarang untuk duduk di atas kubur, melangkahinya, menginjaknya. Bahkan ada ancamannya, Nabi mengatakan lebih baik pakaian kamu terbakar daripada kamu duduk di atas kubur. Ini menunjukkan larangan yang keras karena ada ancamannya. Jadi sesuatu itu dia larangan yang keras atau bahkan dosa kalau dia dikaitkan dengan ancaman. Entah itu azab, entah itu hukuman, bahkan neraka. Kalau ancamannya neraka, ini ulama mengatakan ini indikasi larangan yang haram. Karena sampai ancaman neraka. Ini tadi, ini makruh, bahkan bisa ke haram. Kenapa? Nabi sampai mengatakan lebih baik pakaianmu terbakar daripada kamu duduk di atas kubur. Kecuali apa darurat misalnya, nggak bisa lagi kita latuwonian ya kan. Mana lagi nak duduk ya kan. Kebetulan kuburan di Indonesia ini banyak dibangun-bangun ya kan. Adalah tempat duduk itu disediakan lagi. Sebenarnya kuburan itu gak boleh dibangun-bangun, cuma ya itu tadi kuburan itu yang menurut sunnah itu ya seperti kuburan kuburan baki itu, tanah aja, cuman ada. Kalau kita kan sekarang tergantung kaya atau miskin. Makin miskin dia makin buruk kuburannya. Makin kaya dia makin bagus. Padahal itu gak ada menjamin itu. Itu orang-orang di luar Islam, lihat kuburan orang-orang non-muslim itu, ada yang bagus itu. Terutama misalnya kuburan Cina, benar gak? Kita Islam enggak. Kuburan di Baki itu sama aja, kuburan raja, kuburan
sahabat sama aja, pasti aja. Nah ini jadi perhatian, ada bab khusus lah itu ya. Apa syarat kuburan itu bagaimana, larangannya, cara ngubur, banyak sekali lah yang kita. Ini kita hanya ya ini konsen di tadi ya, ini jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kalau kita udah jelas di masjid itu ada kuburannya, apalagi di dalam masjid itu, apalagi di kiblatnya itu, maka nggak boleh kita sholat itu. Ada bahasan khususnya. Yang kelima, sholat dengan pakaian isbal, yakni melebihi mata kaki bagi laki-laki. Kata Nabi, man asbala izar rohu fi sholatihi khuyala falaysa minallahi fi hilli wala haramin. Barang siapa isbal pakaiannya ketika sholat karena sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah, yakni masuk surga atau dia tidak masuk neraka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa laki-laki dilarang memakai pakaian celana, gamis, yakni di bawah mata kaki. Ya, nah ini sebagian kita. Tapi memang dalam bab fikih para ulama khilaf. Ada sebagiannya mengatakan isbal itu terlarang kalau dia terkait dengan kesombongan. Ya, jadi tidak boleh isbal, yakni berpakaian di bawah mata kaki itu kalau sombong. Karena memang kebiasaan orang-orang dahulu, terutama para pembesar, raja, kaisar, orang-orang kaya, itu mereka biasa menampakkan kesombongan itu dengan pakaian yang menjulur. Seperti pengantin, ibu tahu kan? Pengantin itu kan kalau yang kaya atau berduit itu biasanya bajunya tuh dipegang oleh orang lain di belakang tuh, berbuntut, ya kan? Betul nggak ya? Nah, orang-orang dulu itu yang laki-lakinya juga seperti itu. Jadi jubahnya tuh nyeser di tanah. Iya, dia menunjukkan kesombongannya. Makanya para ulama khilaf dalam hal ini. Ada sebagiannya mengatakan larangan isbal itu muqayyad atau terikat dengan sombong. Kalau nggak sombong, nggak apa-apa. Tapi masalahnya yang mengatakan kita sombong atau tidak itu siapa? Apa perasaan kita sendiri? Kalau perasaan kita sendiri payah, masalahnya nggak ada orang yang mengakui bahwa dia mau berbuat dosa, ya kan? Ada sering yang dalam perdebatan diskusi masalah isbal ini, ada yang mengatakan, loh itu Abu Bakar pernah dia memakai celana yang di bawah mata kaki, ya kan? Nabi pernah menegur Abu Bakar, kenapa kau pakai celana bawah mata kaki? Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah berusaha melakukannya, tapi dia sering melorot. Ini menunjukkan, pertama, kata para ulama yang membela mazhab mereka, yakni melarang isbal, itu Abu Bakar itu bukan sengaja isbal, bukan sengaja dia pergi ke tukang jahit pakai kasih celana aku di ini ya. Yang kedua, dia melakukannya itu karena perutnya kempes, kurus, dan mungkin tali pinggangnya lepas atau putus talinya, jadi melorot. Bukan dia sengaja. Dan Nabi membenarkannya karena Nabi langsung mengatakan Abu Bakar bukan termasuk orang yang sombong. Ini Nabi yang bilang. Nah ini, tapi yang lebih aman barangkali itu tadi. Sebagian orang berkata, saya lebih baik gak usah isbal lah, saya pakai celana di atas mata kaki atau semata kaki. Yang pertama, saya berjaga saja. Andai kata memang isbal itu haram, saya sudah aman di akhirat. Yang kedua, ini hanya untuk hemat bahan saja, jadi tidak memakai bahan banyaknya. Yang ketiga, supaya celana tidak cepet kotor. Biasanya kita laki-laki yang pakai celana yang terlalu panjang itu biasanya cepat kotor
dan biasanya cepat rusak bagian bawahnya. Ini bunda yang suka nyetrika celana suaminya atau anaknya. Biasanya yang payah menyetrikanya itu bagian mana ibunda? Ya ujungnya itu kan, karena sering terlipat atau apa gitu. Jadi sehingga tapi barangkali sebagian waktu menganggap wah nggak ngetren, ya kan? Kalau zaman ibunda dulu ada pakaian cutbray, ya kan? Oh itu anak kucing aja bisa masuk dalam, saking melebarnya itu, bahkan bisa nyapu jalan, ya kan? Nah, tapi sekarang tren-trennya itu biasa tren itu kan berubah-ubah. Nah, udah pakai celana di atas mata kaki, betul nggak? Itu para model-model laki-laki itu pakai celana pantalon ya, celana dasar itu di atas mata kaki. Jadi itu biasa saja sekarang. Dan ingat, jangan kita berkata yang buruk terhadap orang seperti itu, karena dia mengamalkan sabda Nabi. Karena orang mengamalkan sesuatu itu ada dua. Pertama karena sebab lain, yang kedua karena mengamalkan sabda Nabi. Dia itu tadi itu hadis tadi itu, dia nggak mau pakai celana di bawah mata kaki karena dilarang oleh Nabi. Walaupun ulama berbeda, aku tetap biarlah aku secara zahir aja. Sebagiannya karena model atau karena ngikut idolanya, itu nggak dapat pahala. Dia gitu. Dan nggak usah orang kau ini kebanjiran, ya kan? Nggak usah mulut-mulut seperti itu, nggak usah. Anda berdosa, apalagi kalau dia mau mengamalkan hadis tadi. Soal Anda mengatakan itu nggak wajib, ya itu lain masalah. Tapi jangan sampai menuduh mereka itu kebanjiran lah. Orang yang melihara janggut dibilang embek lah. Ini penghinaan. Ini takut datang azab. Ini salah satu pembatal keislaman. Yakni mengolok-olok ajaran agama. Nggak boleh, walaupun bercanda nggak boleh. Itu salah satu masuk 10 pembatal keislaman. Kemudian ini barangkali bukan babnya ya, ada bab khusus yakni masalah pakaian. Karena dalam Islam itu ada pakaian yang boleh dipakai, cara berpakaian, aurat, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Ada bab khusus nanti insya Allah kapan-kapan ya. Yang keenam, sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan menahan 2 air, yakni hadas besar, menahan 2 air besar atau air kecil. Jadi kalau kita mau sholat ibunda, makanan sudah terhidang, kita makan dulu. Sekiranya apalagi sudah lapar, sekiranya apalagi makanan itu yang menggoda, maka makan dulu. Paham sampai sini? Jangan ragu-ragu. Nabi mengatakannya, la sholata bi khatratin ta'ami wala huwa yudafi'uhul yasani. Tidak sempurna sholat di hadapan makanan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan 2 air. Ini hadisnya riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Jadi kita kalau sudah tersedia makanan, makan dulu. Itu sudah azan, nggak apa-apa. Ini Nabi mengatakan nggak sempurna sholat kalau sudah terhidang makanan. Misalnya apa? Misalnya kita kondangan, pas dulu zuhur ya kan, udah makan dulu. Sholat enggak. Ini makan dulu. Kenapa? Karena ini menyebabkan kita nanti khusyuk sholat. Apalagi sudah lapar, apalagi makan itu menggoda. Jangan sampai Allahu Akbar, aduh habis kelak lauk tadi itu. Enaknya tadi itu. Awak senangnya kan lama tidak makan tempoyak patin gitu kan. Yang penggemar patin itu banyak, sholat yamin gak khusyuk itu, apalagi bau mulai tercium. Makan dulu, betul ini. Apalagi lapar, cacing dalam perut itu sudah demo deh. Makan dulu. Apalagi ibunda yang kena penyakit makan dulu, gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Ini hadisnya ini.
Sampai Nabi mengatakan tidak sempurna. La sholat ada sholat. Maksudnya para ulama apa maksudnya nggak ada sholat di sini ya? Ini maksudnya sholatnya nggak khusyuk nanti. Jadi kalau sudah ada terhidang, makan dulu kita. Yang kedua, kalau kita ada gangguan dua air tadi. Jadi kalau tersesak, maaf buang air besar atau udah tinggalkan sholat itu atau tunda sholat itu. Selesaikan dulu hajat tadi itu. Jangan sholat dalam keadaan menahan itu. Yang pertama tidak khusyuk, yang kedua dapat menimbulkan kerusakan tubuh, betul? Rusak nanti anus itu. Kenapa Ibunda Abayan barangkali selama ini menahan apa? Menahan BAB tadi itu, BAK tadi itu. Waktu sholat ngomel pula sama imam, kancang imam. Padahal salah sendiri nahan BAB tadi. Betul Ibunda? Sudah Ibunda, sudah. Tapi saya kalau tidak dapat jamaah Ustaz, dapat. Siapa yang sering sholat, yang suka, yang rutin sholat jamaah, lalu karena sebab yang syar'i, yakni yang dibenarkan agama, dia tinggalan sholat jamaah, dia kata Nabi tetap dapat pahala jamaah. Ayah anda biasa sholat jamaah, lalu suatu ketika ayah anda sakit. Jadi ayah anda tidak jamaah, tidak ke masjid itu karena sakit, bukan karena malas. Dan besok tetap dapat, itu hebatnya agama kita. Ibunda biasa sholat jamaah, lalu karena sebab lain, karena rila atau karena haid, ibunda dihitung tetap dapat. Bukan karena ibunda nggak mau sholat, tapi karena ada halangan di situ. Siapa yang biasa melakukan satu ibadah, lalu dia terhalang melakukannya karena sebab yang syar'i. Apa syar'i Ustaz? Yang dibenarkan. Karena sakit, karena safar, karena hujan, apalagi karena macet, apalagi karena sibuk ke urusan. Bisa nggak sesekali kita sibuk ke urusan? Bisa. Apa contohnya? Contohnya kita ada kegiatan di rumah kita, misalnya nikahkan anak, sibuk dah? Sibuk itu. Amri sering ditanya itu pengantin atau cuman Ustaz kalau sholat zuhur ini apa tamu banyak, maka saya nyarankan dia ada fatwa dari ulama boleh dia menjamak sholat zuhur dengan asar. Pengantin itu boleh. Ya ini sekali itu aja ya, bukan dia rutin, enggak, sekali itu. Kenapa? Karena dia repot nanti mau apa? Mau buka ininya kan kadang berganti berapa kali? 2 ya kan, 3 kali berganti ya. Boleh. Ini fatwa dari ulama. Yang mudahnya karena dalam Islam itu ada namanya menjamak sholat. Salah satu sebabnya karena hujan, karena sakit, karena safar. Dan bahkan Nabi pernah sholat, jamak sholat, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena hujan. Lalu ditanya para sahabat, ya Rasulullah, engkau menjamak sholat bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena sakit. Kata Nabi, aku ingin mempermudah yakni umatku. Jadi suatu saat ibunda bisa terjadi darurat. Betul ayah? Kebakaran rumah, sibuk dah. Kebakaran rumah atau kebanjiran. Banjiran gimana? Maka boleh menjamak, yakni mengumpulkan 2 sholat di satu waktu ini, kemudahan. Jadi itu tadi ya, kita kembali ke tadi. Jadi jangan sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang, jangan sholat ketika sudah ada tanda-tanda apa? 2 air besar, 2 air besar, 2 air kecil. Sudah. Ibunda telat sholat gara-gara itu tidak berjamaah, tetap dapat pahala. Aduh, tadi saya udah bisa sholat, kenapa? Salah makan malam tuh. Ya, sakit perut. Tinggallah selesai sholat jamaah, ibunda tetap dapat pahala jamaah. Karena ibunda sibuk bolak-balik lah 3 kali ya kan. Kelak lah minum dulu teh pahit ya kan. Mau minum apa?
Nah, kemudian yang ketujuh, kesalahan sholat itu yakni mendatangi masjid setelah makan bawang merah, bawang putih mentah, atau yang lebih parah dari keduanya. Misalnya apa? Kalau kita makanan yang bau itu apa? Jengkol, petik, kabau, rokok kalau laki-laki. Nah, itu jangan sampai mengganggu orang sholat. Ini Nabi melarang, jangan ke masjid kamu yang makan bawang itu, karena itu dapat mengganggu. Ini jadi perhatian kita. Kita yang punya bau badan juga nih, bunda yang punya masalah BAB, kita perhatian itu. Tanya kepada suami, bau udah badan aku. Tanya kepada bau udah badan, mengganggu udah. Jangan sampai kita sholat membuat orang nggak khusyuk. Apa pindah bu? Mampu malih dekat ibu itu, baunya berdesau. Sampai ambu lupa baca Fatihah tadi sampai mana. Kadang kita malu, betul gak? Kadang kita malu, jangan lu ngece ya. Tapi nggak apa-apa kita bikin surat kaleng aja atau apa. Pokoknya ibu udah tahu. Barangkali kawan kita nggak tahu kan tadi dia ada masalah di pangkal ketiaknya itu. Sujadah juga jadi perhatian kita, pengurus juga. Saya setuju dengan ngurus masjid yang wangi masjid tuh. Dikasih pewangi, jadi orang sujud itu apa? Wangi. Itu membuat khusyuk, dan bau busuk itu membuat kita tidak khusyuk. Nabi suka dengan minyak wangi. Nabi menggemari orang memberi minyak wangi. Nabi menerima kalau dikasih minyak wangi. Dan sunnahnya kita itu, kata Nabi, andai tidak menyusahkan umatku, aku akan wajibkan setiap sholat itu apa? Menggosok gigi. Maka ibunda jadi perhatian. Makanan yang ibunda makan, pakaian yang ibunda pakai, badan ibunda jangan sampai bau-baunya yang keluar dari itu mengganggu kita atau mengganggu orang lain. Kalau gitu Ustaz, tidak boleh kita ke masjid. Iya, kalau sampai mengganggu. Kan ada itu orang yang bau badannya itu 3 meter kecium, ya udah dia di rumah aja. Kalau enggak berusaha tuh pakai tawas, Rexona, pakai arang kayak, pakai arang. Nah itulah, barangkali sampai sini dulu, sudah jam 6 ini. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin meluaskannya dengan soal jawab, silakan. Silakan. Apa? Parfum, ya. Nah, pertanyaan yang bagus ini. Salah satu larangan di kita kaum muslimin itu yang banyak tidak diketahui itu yakni perempuan itu dilarang pakai minyak wangi. Ibunda bisa carilah hadisnya, itu kan mudah, nanti di searching aja di Google. Hadis larangan perempuan pakai minyak wangi. Sampai Nabi mengumpamakan, maaf ya, seperti wanita yang apa? Ini larangan memakai minyak wangi. Karena besarnya, kuatnya godaan laki-laki terhadap wanita yang memakai minyak wangi. Tapi sekarang kan perempuan itu apalagi minyak wangi itu kalau bisa mandi dia. Kalau bisa mandi pakai minyak wangi, sehingga 10 meter tercium masih itu. Wah, wangi ini yang bini pak itu. Ini nggak boleh dalam Islam ini. Tapi banyak kita nggak tahu. Betul, Yunda, nggak boleh memang. Nah, bagaimana kalau dia punya masalah bau badan? Makanya kalau para ulama mengatakan parfum laki-laki itu dia tidak terlihat, tapi baunya tercium. Parfum perempuan itu dia terlihat, tapi baunya tidak tercium. Maka solusinya kalau perempuan, sementara di pihak sini ada larangan memakai parfum, di pihak sini dia punya bau badan, maka dicarinya jalan tengah, yakni carilah alternatif supaya nggak bau badan tuh dengan bahan-bahan yang misalnya dia bisa mengendalikan bau badan itu, tapi tidak menimbulkan bau yang misalnya tawas, atau dicari sebabnya, karena bau badan itu ada sebabnya, betul kan?
Mungkin karena dia pakai baju yang sudah dipakai, atau pakai baju orang yang bau badan. Ibunda hati-hati loh. Minjem baju orang yang punya masalah bau badan, ibunda bisa ketularan. Atau dia pakai parfum yang salah, atau stres itu bisa jadi bau badan. Sama seperti bau mulut. Bau mulut itu ada sebabnya, karena usus yang luka, lambung yang buruk. Makanya kita kalau puasa kan bau kita kan ini, karena lambung kita kok kosong. Ya ibunda. Atau karena ada masalah di mulut, entah gigi kita berlubang, ada ulat di situ sedang beranak pinak, atau karena sebab lain. Nah, jadi itu begitu Yunda. Jadi solusinya adalah dia berusaha untuk supaya tidak sholat dalam keadaan tidak bau dan juga tidak semerbak baunya. Ibunda bisa tahu lah mana parfum yang dia tidak sampai tercium bagi orang. Kalau di rumah Ustaz ya nggak apa-apa, ibunda mau mandi madu, mandi susu, mandi parfum untuk suami, tafadhol. Senang nggak kita ayahanda kalau istri kita wangi? Kok cuma ayahanda yang bilang yang lain nih? Senang, wangi-wangi. Tapi ayahanda, istri kita juga senang kalau kita wangi. Maka ayahanda kalau habis merokok jangan langsung cium istri. Dia nggak mau bau Marlboro. Ayahanda cuci dulu mulut tuh pakai apa? Deliden, Pepsodent, Paraden, pokoknya gitu. Ada yang kumur-kumur tuh. Listerin itu. Jangan gitu. Betul ya bunda. Jangan kita pengen bini kita wangi kita. Habis dari gotong royong langsung, oh istriku, iya. Haruslah ketawa bunda. Itu harus sama itu. Kalau sama-sama wangi, wah istriku, wah suamiku wangi gitu. Woi, mantap itu. Itu harmoni. Ustaz kami lah 40 tahun rumah tangganya. Tidak masalah, Nabi itu sampai tua romantis sama itu. Dan salah satu sebab romantis itu wangi. Betul ibunda wangi. Ngasih dia wangi lah ibunda di rumah. Kalau di luar ya ngapain lah wangi-wangi. Itu ya wanita-wanita yang maaf ya ini kan mengeksplor badannya itu. Kalau kita kondangan kan pakai baju ini wanginya itu, rambutnya di blond dia. Itu kalau kita baca hadisnya tuh ada bab khusus lah ya masalah orang. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Saya pernah dikasih tahu kawan, dia bukan ustaz, orang biasa. Kalau kita dalam majelis seperti ini pengajian, jangan dulu baca Al-Quran, jangan dulu zikir, apalagi ngantuk atau tidur. Karena kita kalau katanya mencari ilmu itu wajib ain. Sementara baca Al-Quran itu sunnah saja, atau zikir itu sunnah. Yang saya tanyakan Ustaz, ada apa di balik menuntut ilmu itu sampai sehebat itu? Keajaiban apa yang terdapat tentang menuntut ilmu itu? Sampai berhenti dulu untuk zikir, berhenti dulu untuk baca Al-Quran. Itu aja. Ya ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya bukan masalah itu saja. Jadi dalam beribadah ibunda, pertama kita bisa mencari ibadah-ibadah yang mana waktunya itu lebih utama kita lakukan. Paham ibunda? Kan ada tuh ibadah-ibadah yang lebih utama lebih utama dilakukan kapan, di mana, ya kan? Yang kedua, ayahanda, kalau bertemu dua ibadah, ini kita harus tahu mana yang lebih kita utamakan. Contoh, baca Quran, itu ibadah nggak? Utama nggak? Utama. Menjamu tamu, menerima tamu, itu ibadah nggak? Ibadah. Utama nggak?
utama, banyak pahalanya. Sekarang ibunda lagi baca Quran, tamu datang, mana yang lebih utamakan? Tamu. Paham sampai sini? Nah, saya pikir Pak Ustaz yang disampaikan oleh Pak Jimihan itu, umpamanya saya dosen, saya ngajarkan, atau yang lain ngobrol, saya pikir tidak ada penghargaan. Nah iya, termasuk itu tadi. Jadi baca Quran juga ibadah. Tapi ketika lagi taklim atau orang lagi ceramah atau orang lagi pidato, mbok ya kita ini dulu. Jangankan lagi ceramah, lagi dibaca ayat Allah dan khutbah, lagi ngobrol saja. Ini salah satu keburukan HP zaman sekarang. Dan itu saya tolong ditegur saya juga kalau sebagian kita itu lagi ngobrol asik. Sedang nih, ngobrol sama sini. Tinggalkan dulu itu. Kecuali memang ini pentingnya. Kita ngomong dulu dengan yang, bentar dulu ya, sebentar aja, semenit aja saya ini dulu. Nah, itu nggak apa-apa, itu masih punya adab. Daripada gitu ngajak ngobrol orang, tapi apa? Mati. Oh iya lah, kita ngobrol dengan ini. Coba bagaimana bang? Untung gak dikeplaknya si Amri. Kau Ustaz, mana orang lagi ngobrol ya kan? Pentingnya aku itu ya kan? Hanya sekedar berkelakar misalnya. Kecuali memang ini juga penting. Bahkan sebagian orang yang lagi video call dengan kawannya, maknya manggil ya kan? Maaf ya mama aku manggil, mati kan ya? Paham? Saya pernah ini. Saya tertarik, ini orang kafir ini, pemain basket, orang kulit hitam. Dia sedang wawancara dengan wartawan lagi berdering HP-nya ini. Dia bilang sama ini, maaf ya berhenti dulu, ibu saya ini. Ibu saya, saya langsung dia permisi sama ini, dia bilang, oh ya ma, aku saya kira ini pak, dia pakai bahasa Inggris. Aku sedang, oh iya ma, mama saya mau gitu dia. Nah, lalu dimatikan, maaf, gitu. Jadi itu ya. Jadi betul kalau kita sedang taklim seperti ini, ya baiknya kita ini dulu, stop dulu itu ya sekitar 45 menit, 50 menit atau 1 jam. Termasuk juga orang lagi ceramah umum, ya kan, nggak usah kita. Saya waktu itu ada terkejut juga itu ada Qori nasional, bahkan Qori internasional, Kiai Haji Muammar ZA itu Qori terkenal. Dia ada baca Quran di acara resmi ya, pengajian atau apa. Dia lagi baca Quran, ibu-ibu sibuk nih, entah apa yang disibuk mungkin apa. Sampai beliau marah, beliau berhenti, beliau marah, beliau tinggalkan itu acara. Dia ada tuh viral ya, Bunda bisa cari di Google, di YouTube apa namanya, Muammar ZA itu meninggalkan. Dia sampai ini kita sedang baca Quran katanya. Anda ibu ada yang hilir mudik, apa nih yang urusan? Ini cuma baca Quran 15 menit apa? Tunda dulu. Kecuali memang ada anak kecebur, ada anak main pisau itu ya. Tapi kalau sekedar, bukankah Allah berfirman wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran diam simak agar kita dapat rahmat. Begitu ayahanda. Betul. Jadi ketika kita membaca Quran, kita taklim, ya tinggalkan dulu baca Quran tadi. Kecuali kalau memang taklimnya itu berisi tentang pelajaran Quran. Nah, memang kita tentunya kayak saya, baca Quran itu ayat itu, atau memang lagi taklim qiraah Quran. Nah, mungkin kita megang Quran. Nah, gitu. Jadi memang kita harus, makanya Nabi juga melarang kalau lagi khutbah itu kita main-mainin pasir, kalau zaman Nabi itu batu, main-mainin ujung sejadah. Ini khutbah itu harus kita perhatikan khotib. Jangan apalagi tidur. Ya. Harus tak. Ya. Waalaikumsalam. Tentang seperti kita ini masih taklim, majelis taklim. Seperti kita ini kan. Ada seseorang tapi seseorang itu mendengar betul dari awal sampai akhir.
Apa yang diutarakan oleh Ustaz, Al-Hadis, Al-Quran dan sebagainya, sambil seseorang itu berzikir dalam hati, tidak terganggu. Mendengar pun tidak terganggu, mengerti awal sampai akhir, tapi sambil berzikir dalam hati. Bagaimana Ustaz ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa juga kalau dia ada seperti itu. Dia bisa melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Seperti ibunda, apa nama istilah itu? Multitasking. Wanita itu dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Dia menjawab lakinya, dia mengurus anaknya sambil masak, bahkan sambil main HP. Nah, itu bisa saja seperti itu. Nah, seperti yang Om tadi bilang, saya zikir sambil menyimak. Kalau memang dia bisa, nggak apa-apa juga. Bagaimana kita mau melarang dia, ya kan? Kalau dia sanggup dan juga tidak mengganggu yang lain, mungkin dia dalam hati dia sambil dia itu. Kalau saya pribadi saya nggak bisa melakukan satu ibadah dalam satu waktu seperti tadi itu saya. Tapi kalau ada yang bisa seperti itu, dia tetap bisa melakukan zikir tadi, tetap juga dia bisa menyimak, ya nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Bahkan ceramah dari awal sampai akhir nyambung. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Ayo, masih ada Bu? Kak, mungkin masuk ke apa namanya ke waktu sholat, Kak. Kan ada dibilang kalau kita berjamaah itu para makmum itu tidak boleh mendahului imam, atau terlambat pun tidak pun boleh. Iya. Yang parahnya kalau mendahului imam. Iya. Standar kita mendahului imam itu di mana? Ada beberapa ulama menyatakan menyamai itu tidak boleh, apalagi mendahului. Nah, standar kita dikatakan itu menyamai atau mendahului apa imam itu di mana? Kemudian ada nggak misalnya kode atau misalnya kita begitu kita ini baru kita melakukan musuh imam. Iya, standar bahwa kita tidak mendahului imam atau sholat berjamaah itu dengan benar mengikuti imam. Ya, kita mengikuti imam itu setelah imam itu berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Segera kita mengikutinya tanpa menunda-nundanya. Tidak berbarengan, tidak belakangannya, dan juga tidak terlambat. Contoh, sini Ananda, kita praktek. Sini. Ananda ini, nanti ruku ya, ruku. Allahu Akbar. Bunyinya, keluarnya. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Nah, berhenti dia, kita bergerak. Iya, selesai dia bar, ya. Makanya jadi imam itu juga harus tahu. Jadi ini masalahnya sebagian imam juga nggak tahu dia, bagaimana apa istilah itu sinergi antara ucapan dengan gerakan. Sebagiannya imam itu yakni ucapannya sudah selesai tapi gerakannya masih ada. Ada yang gerakannya sudah selesai tapi bacaannya masih. Nah, ini kurang tepat ini. Seperti takbiratul Allahu Akbar. Dia bukan ngomong, ini kan contoh aja. Tidak Imam Masjidil Haram jawab Allahu Akbar, udah. Enggak Allah. Atau sampai 3 menit.
itu ya. Ini memang masalahnya berjamaah ini antara imam dengan makmum itu memang harus apa istilahnya? Ada chemistry lah. Kalau imamnya aja yang berilmu, makmum yang tidak berilmu, bahaya juga. Makmum yang berilmu, imam yang tidak berilmu tadi, bahaya juga jadi makmum. Assalamualaikum warahmatullahi panjangnya. Atau dia assalamualaikum warahmatullahi belum dia apa? Belum dia menoleh. Sementara makmumnya tidak sabar, makmumnya nahan kencing tadi dulu. Cuci dulu. Karena dia mulia dari menteri. Jadi memang kaibul ini masalahnya tuh memang dilematis gitu. Antara imam dengan makmum yang dua-duanya berilmu itu baru ya. Masalahnya kadang yang makmumnya berilmu, imamnya tidak berilmu. Imamnya tidak berilmu, makmumnya berilmu. Ya banyak itu. Coba kita ada yang imam sudah berilmu, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dipenci langsung oleh imam. Tidak lagi dia nunggu imam itu narik nafas itu. Jadi kesimpulannya adalah tanda kita mengikuti imam itu begitu imam berpindah ke rukun berikutnya kita langsung mengikuti, tidak mendahului juga tidak belakangan. Jadi itu dia sudah ruku, kita belum ruku, dia udah itikaf baru ruku, itu tidak memberi imam. Contoh sudah nggak saya sampaikan di sini. Contoh waktu sholat tarawih, sebagian orang dia jadi makmum, dia duduk aja, imam sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah. Pas nak selesai, nak ruku, baru dia berdiri. Itu nggak menurut imam berarti. Kalau dia mau seperti itu, pertama dia telat niat baru. Yang kedua dia sholat duduk aja. Karena kalau yang namanya mengikuti imam, ya dari awal. Bukan sengaja nunda. Coba bayangkan kalau semua jamaah nunda, duduk semua lu, ya kan? Imam seorang, alhamdulillah, Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalamunal mursalin ala siratin mustaqim, sampai ayat 84 atau 83. Baru berdiri, coba. Itu salah jamaah enggak? Ya enggak lah. Kalau enggak duduknya begitu. Jadi makanya tadi itu jadi imamnya punya ilmu ya. Kemudian jangan nundanya tadi itu. Terdahulu dia jangan, ancamannya jadi kepala khimar. Itu ancaman siapa yang mendahului imam kata Nabi, kepalanya akan dirubah jadi kepala khimar, keledai. Nah, ini maksudnya itu ancaman, ya ini berbahayanya. Imam itu diikuti. Ini kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, suami itu imam, Pak RT itu imam. Jadi imam harus berilmu, imam sholat juga harus berilmu. Kalau dia batal, dia tahu apa yang dia kerjakan. Ini kebanyakan imam tidak tahu, dia udah batal masuk sholat aja. Yang makmum juga udah ngerti, imam udah batal, imamnya tidak berilmu dia. Oh imam batal, kalau sholat tidak boleh ngomong. Yang sebelah ngomong, untung kamu tidak ngomong, batal kan sholat. Kalau dia berilmu, imam batal tadi itu, batal dia putus, dia pegang jamaah satu yang menggantikan dia, dia pergi wudhu, gitu, enggak itu. Ada tadi tambahan? Mungkin bukan besar saja. Jadi kalau kita mau lihat gerakan imam, kasihan dengan ibu-ibu karena tidak melihat. Berarti mungkin tandanya itu Allahu Akbar. Iya. Itu akbar. Iya.
begitu misalnya kita bangkit dari ruku sami Allahu hamidah. Iya. Hamidah baru kita. Iya, betul. Nah, ini jawab, terima kasih itu tambahannya, itu catatannya, footnote-nya. Betul kata Kak Ibu tadi. Bagaimana dengan perempuan? Imam tadi masih bergerak, tapi bacaannya sudah berhenti. Ibu-ibu dia ngikutin apa? Bacaan tadi. Tidak salah nggak ibu-ibu? Mendahului imam nggak? Enggak. Karena dia yang terdengar suara tadi. Alhamdulillah sekarang sudah ada ini. Coba bayangkan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu itu ada penyambung suara. Bahkan di Masjidil Haram ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu karena luasnya itu. Nah dulu ini pengajian Imam Ahmad itu dihadiri ribuan orang. Belum ada ini. Jadi kalau Imam Ahmad ngecek, haddatsana fulan, hadis ini nanti ada yang ngecek, haddatsana fulan, situ ngecek haddatsana fulan. Itu sama, begitu bergema. Nah, sekarang kita lah mudah ya, sehingga betul pertanyaannya tambahannya itu sangat betul sekali. Bagaimana orang yang nggak melihat gerakan imam, dia mendengar suara imam. Makanya kalau imamnya salah, yakni dia masih bergerak padahal bacaannya sudah selesai, maka orang yang mendahului imam itu kita pikir dia tidak salah, karena dia patokannya suaranya sudah selesai. Kalau misalnya jamaah itu menambah bacaan sendiri, misalnya saya sujud terakhir, ustaznya nggak, imamnya nggak nambahin doa, terus jamaah mendengar itu termasuk itu nggak Ustaz? Nggak boleh. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau dia takbir, makmum takbir. Kalau dia ruku, dia ruku. Kalau dia tahiyat, kalau dia salam, kita salam. Jadi kita kalau mau doa panjang nanti salat sendiri. Jadi imam sebagian kita nih, kelirunya kita nih, dia orang yang sudah zikir dia masih, iya kan? Nah, itu nggak masuk berjamaah. Itu kan sudah kita bilang tadi. Yakni berjamaah itu kita mengikuti, yakni beriringan. Bukan kita mendahului, bukan pula belakangan. Kalau bahasa Inggris itu kediam. Orang salam, doa banyak, nanti doa sendiri, sholat doa. Makanya jadi imam juga itu. Lihat itu makanya kita bilang harus berilmu tadi. Kapan waktunya kita memanjangkan sholat? Sementara jamaah tua-tua ada pekerjaan, sholat di masjid di pasar, kita jadi imam panjang-panjang, itu dijamin imam dan tidak berilmu ya Anda. Sudahlah sholat di pasar, orang pedagang, orang pekerja, dibencinya sholat Pak. Cukup? Nah, barangkali sampai sini insyaallah bermanfaat. Insyaallah lain waktu kita sambung. Belum selesai ya, baru sampai poin ke-7. Bab tentang kesalahan sebelum sholat. Nanti ada tentang sholat sudah. Barangkali bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.